Pendidikan yang tidak merata adalah jalan menuju kesenjangan, tetapi pendidikan yang merata adalah fondasi untuk kesetaraan. Pendidikan merupakan proses yang membentuk individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitarnya. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter, memupuk kreativitas, dan mempersiapkan individu untuk sukses dalam menjalani kehidupan. Setiap individu di dunia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hak ini merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang memastikan mereka memiliki akses yang sama dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Menurut data Badan Pusat Statistik, bahwa saat ini kejadian putus sekolah masih mewarnai proses pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2022, dari 1.000 siswa SD sederajat, terdapat 1 siswa yang putus sekolah. Angka ini semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang SM sederajat, terdapat 13 dari 1.000 siswa yang putus sekolah. Tantangan lain adalah tingginya angka anak tidak sekolah. Angka anak tidak sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, di mana dari 100 anak berumur 16-18 tahun, terdapat sekitar 22 anak yang tidak sekolah. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus ribuan anak keluarga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat putus sekolah. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pesisir mencatat total anak yang tak sekolah mencapai 5.988 orang. Indonesia mengalami ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, salah satunya di Kota Bogor. Kenyataannya, hingga saat ini, pendidikan di Kota Bogor terdapat kesenjangan dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas guru, serta kurikulum. Penyebab lain terjadinya ketidaksetaraan pendidikan di Kota Bogor juga terjadi akibat faktor ekonomi. Dari data yang kita dapatkan dari BPS, menunjukkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD mencapai 100,98%. Sedangkan pada jenjang SMP, sudah mencapai 82%. Pada jenjang SMA, menunjukkan angka 80,82%. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi, hanya mencapai 35,08%. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Kota Bogor ini sudah cukup baik. Namun, kami memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi terkait data tersebut. Apakah data tersebut sudah menjamin pendidikan di Kota Bogor merata secara menyeluruh? Untuk mengetahui fakta lebih lanjut mengenai pendidikan di Kota Bogor, kami terjun langsung untuk mencari data dari 3 sampel kelurahan sebagai perwakilan dari kelurahan yang ada di Kota Bogor. Kami mengambil data dari Kelurahan Baranang Siang, Cibogor, dan Tanah Baru. Data yang didapatkan dari Kelurahan Baranang Siang menunjukkan bahwa terdapat 240 anak yang putus sekolah di rentang usia 7-15 tahun. Sedangkan di Kelurahan Cibogor, terdapat 59 anak remaja yang putus sekolah dari berbagai jenjang. Selanjutnya, pada Kelurahan Tanah Baru terdapat 92 orang anak yang putus sekolah. Melihat masih terdapat angka putus sekolah, membuat kami penasaran. Apakah ada gerakan nyata yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal? Kami pun mewawancarai Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mengetahui keterlibatan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam mengatasi masalah ini. Masing-masing pendidikan kan ada pendidikan formal, non formal itu saling melengkapi, menutupi. Misalkan lihat gini, ada anak yang putus sekolah kelas 7, 8, 9 gitu ya. Kan dia harus mendapatkan akses juga. Karena keterbatasan usia, misalkan dia tidak bisa mengakses pendidikan formal, maka kita arahkan ke pendidikan non formal. Jadi tadi untuk agar tetap pemerataan aksesibilitas anak untuk mengakses pendidikan itu mendapatkan juga begitu. Jadi saya pikir saling melengkapi. Tidak bisa di cover di pendidikan formal, kita arahkan ke pendidikan non formal.
Belum cukup sampai di sini, kami menggali lebih dalam informasi mengenai gerakan nyata yang dilakukan oleh lembaga formal. Untuk menjawab keingintahuan kami, maka kami melakukan wawancara langsung ke setiap satu sekolah di 3 kelurahan yang sudah dibahas sebelumnya. Di Kelurahan Baranang Siang, kami melakukan wawancara bersama pihak sekolah SD Negeri Cihelet 2. Dari wawancara tersebut, didapatkan bahwa terdapat program homeschooling yang membantu anak yang kurang mampu baik dalam segi perekonomian maupun kesehatan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami ke Kelurahan Cibogor. Kami melakukan wawancara dengan pihak SD Negeri Dewi Sartika II. Tidak hanya sekolah negeri, kami pun melakukan wawancara ke salah satu sekolah swasta yang ada di Kelurahan Tanah Baru. Untuk membantu anak-anak untuk sekolah seperti beasiswa atau yang lainnya. Untuk membantu anak-anak sekolah, anak-anak yang bukan, maksudnya dari luar sekolah Bogor Raya tentunya ya. Yang kalau di SBR itu kita banyak program sebetulnya, dan itu bisa dilihat sebagai bentuk bantuan atau bentuk keikutsertaan sekolah dalam memajukan ya program itu mungkin dilihat dari orang saja bagaimana kelihatannya gitu. Tapi kalau untuk program beasiswa di sekolah Bogor Raya sudah lama banget kita adakan hanya untuk kelas intake kelas 7 dan kelas 10. Jadi kalau ada siswa luar yang mau masuk SBR dari SD misalnya SD kelas 6 mau masuk SMP-nya di sekolah Bogor Raya. Nah, kita ada tuh program beasiswa ya. Lalu yang saya bilang program yang lain-lain itu misalnya seperti ini. Karena kalau involvement atau perhatian kepada kesempatan anak-anak di luar bisa belajar, misalnya yang bekerja di sini ya, contohnya staf yang bukan guru pun bisa memasukkan anaknya belajar di sekolah Bogor Raya. Caranya gimana? Ada tes, contohnya IELTS yang harus diikuti, interview dengan HRD yang harus diikuti, line of service dia di sini berapa lama dia sudah bekerja di sekolah Bogor Raya. Nah itu yang menjadi indikator penilaiannya, dia bisa nggak anaknya mendapatkan subsidi gitu ya dari sekolah. Bentuk lain yang bisa kita berikan kepada masyarakat khususnya peserta usia ini ya, usia sekolah di luar sekolah Bogor Raya. Contohnya kami itu ada kegiatan mobil pintar. Mobil pintar itu isinya banyak buku-buku cerita yang bisa dibaca oleh kalangan non SBR atau bukan belajar di sekolah Bogor Raya. Mobilnya keluar, lalu ada klub ya, klub siswa yang namanya mobil pintar. Ya anak-anak ini bergantian membacakan cerita. Jadi anak-anak yang dari luar sekolah pun bisa belajar bahasa Inggris, bisa baca buku cerita yang mungkin bagus-bagus ya, macam-macam, ada yang bahasa Indonesia juga buku ceritanya lewat mobil pintar itu gitu. Beralih ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Berdasarkan data yang didapat dari BPS Kota Bogor, perguruan tinggi memiliki persentase angka partisipasi kasar paling rendah dibanding jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 35,08%. Hal ini membuat kami bertanya-tanya, dengan angka partisipasi kasar yang rendah tersebut, apakah sebenarnya perguruan tinggi responsif terhadap isu yang terjadi? Dari hasil survei yang sudah kami jalani, kami menemukan titik terang dari segala pertanyaan yang kami tanyakan. Lembaga pendidikan formal hingga saat ini tetap berusaha dan responsif terhadap isu pendidikan yang ada di Kota Bogor. Lembaga-lembaga ini memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan bagi setiap individu melalui program yang mereka berikan. Diharapkan setiap anak di Kota Bogor dapat memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terkecuali, sehingga ketidakmerataan dalam pendidikan di Kota Bogor dapat segera teratasi. Kami berharap di masa depan, setiap anak akan memiliki kesempatan yang setara dalam meraih impian mereka. Akses pendidikan yang merata bukanlah hanya sebuah hak, melainkan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.